Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Qala al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh fi kitabih Kutub al-Falihin ikhtisar min kitab Riyadhis Shalihin afanallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi'ulumi salihin fid darin amin. Ila anggal babu birril walidain wa silatul arham. Bab menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana dan apa yang wajib dilaksanakan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Dan apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukannya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada beberapa amalan yang apabila dilaksanakan maka langsung kontan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Baik balasan kebaikan maupun balasan keburukan. Termasuk daripada amalan tersebut adalah berbakti kedua orang tua dan durhaka kepada orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala langsung membalas kepada orang tersebut dengan balasan yang baik, keberkahan, panjang umur dan sebagainya. Adapun seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kontan dengan kehinaan dan dengan kesengsaraan. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha", sembahlah Allah, "wa la tusyriku bihi syai'a", dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang ada, yang berhak untuk dijadikan Tuhan, bukan berhala, bukan yang lainnya, ya, atau manusia, ya, hewan, tumbuhan, pohonan tidak diperbolehkan, atau bebatuan, ya, dijadikan Tuhan. Jangan menjadikan Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana, menomorduakan berbakti kepada orang tua setelah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah. Ya. Menyembah Allah akan menjadikan seseorang untuk bisa menjadi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Orang yang berbakti kepada orang tuanya akan menyebabkan seseorang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling berhubungan satu sama lainnya. Ya. Nomor 2, setelah diperintahkan untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah, kemudian diperintahkan juga untuk berbakti kepada orang tua. Saking pentingnya orang tua tersebut. Ya. Wa qala ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal arham, kemudian setelah bertakwa kepada Allah, perhatian kepada orang-orang yang mempunyai hubungan dengan kita. Orang yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita yang melahirkan kita. Sehingga kita wajib untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Begitu. Nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Akan dijelaskan oleh Allah. Allah yang menjelaskan bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua. Bagaimana cara berucap, bagaimana cara bersikap, ya, sehingga ucapan dan sikap tersebut
diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang berbakti. Adapun orang tua kepada anaknya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan, karena memang sudah tabiat daripada seorang orang tua itu pasti ada rasa kasih sayang kepada anaknya. Ada rasa kasih sayang kepada anaknya, pasti. Meskipun anaknya, seburuk apapun anak tersebut, yang namanya orang tua, ya, itu pasti masih, ya, dan pasti bukan hanya sekedar masih, tapi ada cinta dan sayang, perhatian kepada anak tersebut. Meskipun sebandel apapun anaknya, ini anak saya. Anak saya. Kecuali kalau memang benar-benar anak sendiri itu yang ingin melepaskan diri daripada hubungan dari orang tua tersebut. Jadi orang tua itu makanya kan kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Sang surya menyinari dunia, ya, matahari menyinari dunia, disinari semuanya setiap hari, nggak ada lelahnya. Baik ente di situ menjalankan kewajiban dari Allah ataukah tidak, matahari tetap menyinari. Ente berbakti kepada orang tua ataupun ente tidak berbakti kepada orang tua, tetap orang tua sayang kepada anaknya. Sehingga jangan mengajarkan orang tua untuk mendoakan anaknya, sama mengajarkan ikan berenang. Ya. Orang tua itu sudah sayang kepada anaknya sebelum dia lahir, bahkan sebelum belum ada, udah dicita-citakan untuk ada. Ya, termasuk cita-cita pengen menikah. Kenapa itu pengen menikah? Pengen punya keturunan, ya kan? Jadi sesuatu yang diidam-idamkan bahkan sebelum adanya anak tersebut, sebelum ada apa-apa, ya, belum ada yang lamar, belum ada yang apa, udah punya tujuan. Bahkan dia belum ngapa-ngapain udah punya tujuan. Anda ntar insya Allah punya anak, pengen punya anak, ya kan? Jauh sebelum kedatangan anak ini sudah dirindukan oleh orang tua tersebut. Bagaimana orang tersebut, orang tua ini akan menyia-nyiakan anaknya, sedangkan ini anak jauh sebelum kelahirannya sudah diidam-idamkan, sudah diinginkan kehadirannya, sehingga dia menikah. Setelah menikah lama, bagaimana ini punya anak? Pengen cepat punya anak. Kalau seandainya lama nggak punya anak, bagaimana? Berobat, ya. Kemudian ikut program hamil, pengen ini, pengen itu, semuanya makanan-makanan yang memang mengandung kesehatan, semuanya dicoba semuanya. Pengen apa? Tujuannya apa? Pengen punya anak. Kan? Setelah punya anak, bagaimana? Nah, apalagi ketika punya anak, jangan mengajarkan kasih sayang kepada seorang ibu, ya, paham? Karena kasih sayang seorang ibu bagaikan surya menyinari dunia. Surya menyinari dunia, matahari menyinari dunia, nggak akan lelah, nggak akan capek, begitu. Meskipun yang diterima tidak sesuai apa yang diberikan kepada anak tersebut, gitu. Paham? Jadi orang tua itu sudah pasti punya rasa kasih sayang kepada anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan di dalam Al-Qur'an untuk orang tua sayang kepada anak. Begitu. Yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempunyai rasa kasih sayang, ta'zim, adalah seorang anak kepada kedua orang tuanya. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai manusia, hormati ibumu." Sebagaimana kata Bang Roma. Hormati ibumu. Paham ya? Nanti akan dijelaskan. Ya Allah, jadi begitu, wajib berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, ay birran wa atfa.
berbakti dan mempunyai rasa kasih sayang dan kelembutan kepada orang tuanya. Allah sudah mewasiatkan, mewanti-wanti kepada seluruh manusia. Al-insan, berarti seseorang yang tidak memiliki rasa kasih sayang dan tidak berbakti kepada orang tuanya tidak termasuk manusia. Karena Allah memanggil kepada al-insan, jenis manusia. Kalau orang tidak mempunyai rasa berbakti kepada orang tua, kasih sayang kepada orang tua, maka sebenarnya sesungguhnya dia bukan manusia. Paham? Siapa yang bilang begitu? Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia dia. Kenapa? Kalau seandainya dia manusia, akan ngerti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa su'inal insana. Kita tidak berbicara tentang al-muslim wal mu'min, enggak. Allah tidak berbicara tentang wa wasainal mu'mina wa wasainal muslimina, enggak. Siapapun yang memiliki sifat kemanusiaan, manusia, dia akan memiliki sifat kasih sayang kepada orang tua. Baik itu mukmin, muslim, non muslim, semuanya ada. Tapi kalau seandainya dia sudah keluar daripada sifat manusiawinya, enggak manusia, maka dia tidak berbakti kepada orang tua. Jadi lebih tepatnya, ya, orang yang tidak berbakti kepada orang tua, dia adalah binatang, hewan yang bukan manusia. Bukan bukan manusia. Allah telah mewasiatkan kepada manusia. Itu termasuk manusia apa enggak? Kalau itu termasuk daripada manusia, Allah menitipkan rasa kasih sayang kepada orang tua. Harus memiliki sifat berbakti kepada orang tua tersebut. Begitu. Kalau seandainya tidak memiliki berbakti kepada orang tua, maka orang seperti ini tidak termasuk daripada manusia. Meskipun berbeda agama, ya, dia masuk Islam dapat hidayah, alhamdulillah. Ada seorang anak mendapatkan hidayah masuk Islam, orang tuanya masih Kristen, masih non Muslim, maka sebagai anak, meskipun berbeda agama dengan orang tuanya, tetap diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Sehingga diriwayatkan dalam diri Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya namanya Hamnah binti Abi Sufyan. Hamnah binti Abi Sufyan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, dan beliau adalah orang yang berbakti kepada ibundanya, maka uminya bilang, ma hadzal din, ya Sa'ad, agama apa ini yang kau ikuti? Wallahi la akul wa la ashrab hatta tarji' ila ma kunta alaihi au amut. Ma kuntu alaihi au amut. Sa'ad, demi Allah, saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai ente kembali kepada agama saya, atau saya mendingan saya mati. Ya. Famakathat kadzalika ayyaman fajaha Sa'ad. Jadi beberapa hari seperti itu, ibunya marah. Ya, biasalah, karena tidak sesuai dengan akidahnya. Apa Sa'ad bilang? Ya ummah, wahai ibu, lau kanat laki mi'atu nafsin, kalau seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, 100 nyawa, fa kharajat nafsan ma taraktu dini, dan nyawamu satu demi satu keluar dari badanmu, engkau memiliki 100 nyawa, satu demi satu keluar dari badanmu, ma taraktu dini, saya tidak akan meninggalkan agama saya ini. Fakuli in syi'ti au utriki, ya, ente makan silahkan, enggak mau makan ya silahkan, ente mau minum silahkan, enggak mau minum silahkan. Ketika ibunya putus asa dengan apa yang dilakukannya,
sehingga saat dia nggak bisa lagi dibujuk. Kalau dia nggak makan lama, lemes. Nggak minum lama, lemes beberapa hari, makan ini ibu. Fa'anzala hadhil ayah, maka diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Jadi di dalam berbakti kepada orang tua tidak memandang muslim atau kafir. Wajib untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Selama tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak tersebut wajib menuruti apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh orang tuanya. Kalau seandainya perintah tadi melarang untuk masuk Islam, untuk keluar daripada agama Islam, ini perintah maksiat, sehingga tidak wajib seorang anak mengikuti orang tuanya karena bertentangan dengan agama. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka ay aujabah, Allah mewajibkan ya, kepada kalian semua, hai manusia. Hei manusia. Hei manusia. Manusia. Seluruh manusia ketahuilah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalian tidak diperbolehkan untuk menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah salib, tidak boleh menyembah manusia, tidak boleh menyembah pohon, tidak boleh menyembah batu, tidak boleh menyembah hewan, tidak boleh menyembah apapun itu. Matahari, bumi, langit, bintang, itu bukan Tuhan. Itu semuanya ciptaan. Siapa menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, yang kedua diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Berbakti, lemah lembut, berbaik, baik dengan orang tua. Bir, kata-kata birron, birrul walidain, berbakti itu lebih daripada kewajibannya. Menjalankan hak, ada hak orang tua wajib dijalankan. Bir lebih daripada itu, lebih daripada menjalankan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma, ya. Imma yablughanna indakal kibar. Kadang Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kedua orang tuamu sehingga sampai pada batasan al-kibar. Apa itu al-kibar? Sepuh, lansia, lanjut usia. Ya. Kalau di Malaysia namanya orang spesial. Orang apa namanya? Apa orang apa? Spesial ya. Orang istimewa. Jadi kalau udah lanjut usia, udah tua, udah sepuh, ya, di daerah di Malaysia sana disebut dengan orang istimewa. Istimewa ini karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, imma kedua-duanya, ayah dan ibu, ya, au kilahuma, au salah satu, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya. Yablughanna indakal kibaru, ya, indakal kibaru, engkau mengasuh kedua orang tua, ya. Engkau mengasuh kedua. Di dalam bahasa kita ini, jangan salah. Orang tua saya ikut dengan saya. Ada salah. Orang tua saya ikut dengan saya, ini salah. Tapi sayalah yang ikut kepada orang tua. Meskipun itu rumahmu sendiri, ya, itu nggak punya apa-apa. Anta wa maluka li abik, hartamu, dirimu, ya, itu milik orang tuamu.
Ente nggak punya apa-apa. Ente di hadapan orang tua itu nggak punya apa-apa. Semuanya milik mereka. Nyawa milik orang tua. Harta apalagi. Sehingga kalau seandainya ente mempunyai dunia seisinya, ente nggak punya apa-apa. Itu milik orang tua itu semuanya. Oleh karena itu nggak elok, nggak etis, nggak akhlak, nggak adab, nggak sopan apabila ada seorang anak bilang kepada orang tuanya minjemin, ngutangin, ya, ada apalagi diminta masalah, ada kurang apa namanya, kurang adab. Karena memang ini bukan milik elu, bukan milik orang tua, nggak ada utang. Orang tua dituntut dengan utang. Ini namanya anak yang kurang adab, kurang kerjaan, nggak sopan seperti ini, durhaka kepada orang tua, gitu. Faham? Bagaimana cara bersikap kepada orang tua? Fala taqul lahum uf. Jangan engkau mengatakan kepada orang tua uf, nggak mau lagi gak punya duit, gimana sih? Nah, jangan mengatakan tidak kepada orang tua. Kasih apa yang kau beri, apa yang kau miliki milik mereka. Begitu. Apa yang kau miliki itu milik mereka, bukan milik lo sendiri, bukan. Begitu. Fala taqul lahuma uffin. Ya. Wala tanharhuma. Dan jangan menghardik, membentak kepada orang tua. Faham? Wala tanharhuma. Jangan mengatakan gimana sih minta terus, kemarin nggak kasih, ya kan begitu. Ada nggak boleh. Atau menghardik, ente ini nggak bisa, nggak ngerti, ini udah tinggal di rumah gue, masalah ada. Nggak mau bersih-bersih, nggak mau ngapain, barang dipecahin semua. Ada anak yang durhaka seperti ini. Apa artinya dunia seisinya dibandingkan keridhaan orang tua? Ya. Seumpama ente memiliki rumah seindah apapun, barang seindah apapun dibanting orang tua, dibanting sama orang tua, pecah. Apa artinya barang ini dibandingkan keridhaan daripada orang tua? Nggak ada artinya sama sekali. Baru barang kecil sudah marah kepada orang tua, diusir orang tuanya. Ya, ini orang bodoh ya, seperti ini. Ya, bodoh, orang nggak punya akal, nggak sadar. Kenapa? Dia tidak membandingkan barang yang pecah tersebut dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ridhallah fi ridhal walidain, keridhaan Allah di dalam keridhaan orang tuanya. Sehingga nggak elok hanya sekedar masalah piring pecah marah-marah, orang tuanya diusir, ya. Kemudian salah ini dari situ, kemudian orang tuanya diabaikan, diacuhkan. Ada bukan manusia seperti ini, tidak mengikuti wawasanal insana tadi, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya sekedar sesuatu yang remeh, mengorbankan sesuatu yang berharga, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kecil dibandingkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala barang-barang yang di rumah tuh, bahkan dunia seisinya. Kalau seandainya ente miliki, kemudian dihilangkan oleh orang tua, tapi orang tua ridho, tidak ada sedikit pun berbanding dengan apa yang diridhoi oleh orang tua tersebut. Gitu. Apalagi marah-marah. Wala tanharhuma, jangan marah. Kadang orang tua itu baper. Orang tua itu baperan banget. Baperan banget. Orang tua itu perasaannya peka. Ente ngomong dikit, ini orang tua nih udah nggak bisa ngomong. Yang berbicara adalah air mata. Nangis dia. Perasaannya begitu. Tapi kalau orang tua sudah meneteskan air mata, hati-hati. Ya, kalau orang tua sudah meneteskan air mata, hati-hati.
Ya, karena tetesan air mata orang tua kemurkaan Allah Subhanahu wa taala nanti yang turun. Gitu. Kalau ingin meneteskan air mata kepada orang tua, maka bagaimana caranya orang tua meneteskan air mata bahagia? Itu. Air mata kebahagiaan. Saya ridho, saya bahagia, saya senang sama kamu. Wah, begitu. Ya. Wala tanharhuma, jangan menghardik, jangan membentak kepada orang tua. Terus bagaimana ya Allah kita berbicara kepada mereka, kepada orang tua? Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah, berucaplah, berdialoglah ya dengan kedua orang tua qaulan karima, dengan ucapan yang karim. Qaulan karima. Allah mengatakan karima, ai husnan, baik, jamilan, layyinan. Waduh, indah, lembut, gak kasar. Ya. Kalau bahasa Jawa ada bahasa kromo inggil. Ya, makanya orang Jawa Masya Allah. Ya, beda orang dengan beda yang lainnya. Ya, ya. Kalau orang Jawa nih, karena aneh orang Jawa kan ya. Kalau Betawi coba, gue, lu, kan begitu. Nyak babe, nyokap. Tapi kalau orang Jawa, perhatikan, ada namanya berbicara dengan sesama. Belajar apa namanya? Bahasa apa namanya? Bahasa apa namanya? Sastra. Kalau bahasa ngomong-ngomong biasa, Sopan. ada namanya bahasa Sastra. Kalau sama yang lebih tua namanya kromo, bahasa kromo. Ya, bahasa kromo. Nanti kalau sama orang tuanya sendiri yang dimuliakan ada namanya kromo inggil. Lembut kasar. Ya, begitu. Jadi ada ucapan-ucapan, kenapa Allah mengajarkan itu? Qaulan karima, dengan ucapan memakai bahasa kromo inggil. Ya. Kromo inggil itu bahasa sopan yang tertinggi. Kalau bahasa Sunda ada, ya, abdi mah, abdi, begitu. Wa qul lahuma qaulan karima, dengan ucapan yang indah, yang baik, yang lembut, yang menunjukkan adab, ya. Sehingga manggilnya bukan Parmin, Parmin, Parman gitu. Enggak. Jangan memanggil kedua orang tua dengan namanya, tapi panggil dengan ucapan yang mulia. Ya Abah, Ba, gimana Ba? Mi, gimana Mi? Ya. Bunda. Ya. Apa lagi? Mama. Mae, Mae. Aduh. Emak gitu ya. Nyak. Yang paling mendekati dengan bahasa Arab adalah bahasa Jawa. Allahu Akbar. Kalau di sini ummah, ya ummah, umi saya, wahai ibu kata. Ini kalau bahasa Jawa mae. Mah gitu. Mah gitu. Ya, mah. Begitu. Karena kan ibu, ummah. Mae. Bapak bapak dia kata ab sebenarnya. Abah gitu. Waqfid lahuma janahadzulli. Waqfid lahuma. Waqfid apa namanya? Janahadzul. Maksudnya makanya orang Jawa itu ketika lewat di hadapan orang tua, benar-benar menunjukkan kesopanannya. Ya, nuwun sewu. Nggak punya 2.000, ada 100.000. Begitu. Cina waqfid janahadzulli diajarkan oleh orang Jawa. Orang Jawa nih. Gimana orang Jawa kalau jalan? Ini kan begini ya, janahadzul. Jadi diumpamakan, ini filosofinya begitu. Filosofi orang Jawa begini ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Waqfid lahuma janahadzulli. Ya, tangannya bukan gini. Ini menyombongkan diri.
di hadapan orang tua nyunduk. Gitu. Amit-amit Bang Bayi. Ada. Paham nggak? Jadi jangan menyombongkan. Wafid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Kasih sayang itu hanya sebagai filosofis saja, bentuknya aja penghormatan. Ya, karena penghormatan itu dengan sikap, dengan ucapan juga. Minar rahmah, syafaqah alaihima. Punya rasa kasih sayang kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Rabbi, ya Allah, irhamhuma, sayangilah kedua orang tua kami, kama rabbayani, sebagaimana kedua orang tua kami mengasuh kami, shaghira, dalam keadaan kecil. Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya engkau manusia tidak mampu dan tidak mungkin bisa membalas jasa baik kedua orang tua. Nggak bisa. Kalau seandainya ente punya dunia seisinya ente kasihkan kepada ibumu, ente punya nyawa 1000 nyawa ente kasihkan kepada seorang ibu, seorang ayah, itu belum bisa menandingi atau membalas kasih sayang atau menjadi berbaktinya seseorang kepada orang tuanya. Nggak bisa. Kemudian bagaimana ya Allah, bagaimana cara kami untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kami? Bagaimana? Oh, gampang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan doa. Wakul, ucapkan doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang yang ingin membalas kepada kedua orang tuanya dan pasti tidak bisa. Ya. Pasti tidak bisa. Terus bagaimana? Maka doakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Allah mengajarkan kepada kita. Allah yang Maha kasih sayang mengajarkan kasih sayang kepada orang yang penuh kasih sayang kepada kita. Bagaimana membalas kasih sayang orang lain? Ucapkan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana kedua orang tua saya mengasuh saya waktu kecil. Ya. Orang tua yang benar, orang tua yang sesungguhnya, bukan abal-abal. Ketika punya anak bayi, nggak rela dibuang anaknya. Nyamuk aja dijagain dari nyamuk, apalagi dibuang. Ya. Dijagain. Ya. Mulai dari lahirnya, ya. Nggak bisa apa-apa dia, nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak kemana-mana, nggak bisa. Ya. Tapi bahasa seorang ibu, mengetahui bahasa isyarat dari anak tersebut. Oh, dia nangis nih karena dia lapar disusuin. Dia nangis nih, tahu tuh dia. Oh, dia pipis, tahu tuh orang tua. Oh, dia buang air besar, tahu orang tua. Kapan dia ini nangisnya? Nangis lapar, nangis kencing, nangis buang air besar. Nangisnya aja diketahuan. Ya, begitu. Nangis pengen didekap, pengen deket sama orang tua. Ada rasanya. Begitu dari anak tersebut. Gitu. Nah, orang tua ketika punya anak kecil, rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut sangatlah besar. Ya, sehingga kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak tidak termasuk kesalahan buat orang tua. Anak kecil kencing di pangkuannya, ya, buang air besar di pangkuannya. Pernah nggak ibu marah-marah? Wih, orang ajar lu kencingin gue. Nggak pernah begitu. Kenapa? Karena seorang ibu dipenuhi kasih sayang kepada anak tersebut. Sehingga keburukannya
ada suatu kebaikan. Oleh karena itu, banyak daripada kaum arifin mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanati man abghadta. Ya Allah, jadikan kesalahan, keburukan, kemaksiatan yang saya lakukan ini adalah kesalahan orang yang kau cintai. Kau cinta kepada orang tersebut. Bagaimana kalau orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Diampuni, diridhai. Orang tua cinta kepada anaknya, meskipun dikencingin, diberakin tuh orang tua, tetap sayang pada anak tersebut. Gak mungkin dikencingin dia buang dia. Kencing kurang ajar loh anak. Gak ada seperti itu. Gak ada. Makanya doa. Ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berdoa, mendoakan kepada orang tua. Kapan itu orang tua? Masih hidup? Enggak. Hatta setelah meninggal dunia juga disuruh untuk mendoakan. Mana dalilnya? Ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah mengatakan Rabbirhamhuma, sayangi kedua orang tuaku. Allah tidak mengatakan Rabbirhamhuma fi hayatihima, ketika dia masih hidup atau di dalam dunia. Enggak. Atau hanya di akhirat saja. Enggak. Tapi Rabbirhamhuma memutlakkan. Ketika Allah memutlakkan, tidak mengkaitkan dengan sesuatu, berarti di situ tidak ada waktu tertentu, tidak ada masa tertentu, dalam keadaan tertentu. Apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Rabbirhamhuma. Udah, enggak ada Rabbirhamhuma fi hayatihima ba'da mamatihima, atau Rabbirhamhuma fid dunya atau fil akhirah saja, enggak. Tapi Rabbirhamhuma umum, baik di dunia, dia setelah meninggal dunia, masih hidup atau telah meninggal dunia, tetap kita dianjurkan untuk mendoakan kepada orang tua. Faham? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu. Maksudnya bagaimana? Ya Allah, sayangi kedua orang tua sebagaimana kedua orang tua merawat saya. Ini orang tua ini merawat saya, ya Allah, enggak memandang keburukan saya, kesalahan saya kencing, saya berak, saya apapun nangis, enggak pernah orang tua saya menganggap itu kesalahan. Maka sebagaimana orang tua menganggap kesalahan yang saya lakukan bukan kesalahan, maka jadikan kesalahan-kesalahan yang setelah ibu saya, orang tua saya lakukan, jangan engkau anggap itu adalah suatu kesalahan. Hapus dan ampuni apa yang telah mereka lakukan. Seakan-akan enggak ada. Itu makna daripada Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Meminta kepada Allah agar mengampuni kepada orang tua, merahmati kepada orang tua, sebagaimana orang tua bersikap kepada anaknya. Meminta kepada Allah agar Allah bersikap kepada orang tua ini seperti orang tua kepada anak. Bagaimana? Sayang, rahmat, ya, penuh cinta kepada anak tersebut. Begitu juga kita memintakan kepada Allah agar Allah memperlakukan kepada orang tua seperti itu. Orang yang dicinta, disayang, diampuni, dirahmati, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu mendoakan kepada orang tua, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal setelah setiap sholat. Ya, setelah sholat, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau bacain Al-Fatihah. Ialah ruh al-walid, ruh al-walidah, siapa orang tuanya, Fatihain. Begitu. Hah? Yang masih hidup dengan jasad. Yang masih hidup orang tua. Kenapa? Dia pakai indah jasad. Kalau yang masih hidup ngirimin Fatihahnya indah jasad. Kalau masih hidup didoakan agar panjang umur, sehat wal afiyah. Panjang umur, sehat wal afiyah, diniatin Fatihah dengan niat mudah-mudahan orang tua saya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, afiat, ya. Fatihah. Kalau orang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, diampunkan segala kesalahan dan dosanya, dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah, begitu. Iya. Begitu kan ya? Gitu. Paham ya?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, saudara. Mengingatkan kepada kita. Apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala? Wa wasainal insana biwalidayhi. Allah mewasiatkan kepada manusia nih, dengan berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Kenapa Allah menceritakan? Ya, pengen memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh orang tua tersebut, meskipun dia bercerita kepada kita. Orang tua nggak pernah cerita kepada kita bagaimana sakitnya mengandung, bagaimana sakitnya melahirkan, nggak pernah cerita dia. Allah yang menceritakan kepada kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang mana seorang ibu tersebut ketika hamil mengandung seorang anak, wahnan ala wahnin, ay syiddah ala syiddah. Susah, payah, nggak enak, miring ke kanan, nggak enak, miring ke kiri, nggak enak, ya, terlentang, nggak enak, tengkurap apa lagi, nggak enak juga, semua nggak enak, terasa nggak enak. Ketika ngidam, nggak enak, pengen apa gitu. Semuanya ibu ini dari mulai lahir, dari masuk tuh ke rahim sampai lahir tuh perempuan banyak tersiksanya daripada merasakan nikmatnya. Begitu. Sebelum ada janin enak tuh. Ya, sebelum janin enak. Setelah ada janinnya ya, yang dirasakan nggak enak perasaan itu. Ya. Nggak enak perasaannya. Ya. Jadi perasaan tubuhnya itu beda dengan biasanya. Ya, pengen ini, pengen itu, makanya seorang yang lagi hamil, lagi ngidam, pengen ini, pengen itu, memang begitu. Ya, karena badannya belum stabil. Nggak stabil emang. Ya, begitu. Nggak enak banget pokoknya. Begitu. Wahnan ala wahnin, syiddah ala syiddah. Nggak enak, susah, payah tuh orang tua. Gitu. Lemah. Ya, begitu, lemah, lemes perempuan tuh. Kalau lagi hamil. Makanya seorang suami yaitu mengimbangi agar perempuan ini kuat. Ya, yang tadinya badannya gak enak jadi enak. Yang tadinya kurang semangat jadi semangat. Gitu. Siaga, suami siap antar jaga. Gitu. Begitu ya. Siap antar jaga. Siap kapanpun, siap. Itu siap gak? Begitu. Wa fisaluhu fi amaini. Ya. Kemudian setelah lahirnya anak disusui. Ya, ngemut baik. Ya. Berapa tahun? 2 tahun. Fi amaini 2 tahun. 2 tahun ya, nyusuin anak. Ketika masih di kandungan dibawa kemana-mana. Ketika masih, kalau sudah lahir belum 2 tahun, masih nungguin. Gak bisa jauh daripada orang tua. Orang tua gak bisa jauh daripada anaknya. Perasaannya gimana kalau ntar nangis? Bagaimana nanti gini? Nanti begitu dan sebagainya. Jadi perasaan orang tua itu selalu dihantui dengan keadaan seorang anak tersebut. Begitu. Gak enak. Nanti setelah dewasa baru. Makanya anishkurli wali walidaik, hendaknya kalian syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Apa itu maksudnya bersyukur kepada Allah? Menjalankan salat 5 waktu dan beribadah kepada Allah. Adapun syukur kepada kedua orang tua adalah mendoakan kepada orang tua setelah salatnya. Barang siapa man da'a lil walidain fi adbari salawat faqad syakara lahuma. Barang siapa yang mendoakan orang tuanya, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, atau rabbirfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, setelah salat, maka orang seperti ini faqad syakara lahuma, sungguh dia sudah bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada Allah, menjalankan salat 5 waktu. Bersyukur kepada manusia, kepada orang tua, mendoakan kepada orang tua setiap sholatnya. Faham? Gitu. Karena gampang, karena mudah. Ya,
Amalan kan gampang banget. Ya, tidak mengeluarkan biaya. Coba ente baca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani Sagira Rabbana atina. ngeluarin keringat gak? Ya. Makanya orang tua perempuan, terlebih perempuan itu hukumnya beda dengan laki-laki. Kenapa? Laki-laki ketika mengeluarkan ente nikmat. Ya kan? Ya, tapi seorang ibu ketika ngeluarin ente ke dunia sakit. Ya Allah, jadi laki. Ya kan? Tapi orang tua nggak bisa dikeluarin kemudian jadi anak, nggak bisa. Harus di rahimnya, rahim seorang ibu. Begitu. Paham? Oleh karena itu seorang ibu haknya lebih besar daripada orang tua laki-laki. Kalau laki-laki ngeluarin ente dikeluarin tuh. Dikeluarin dari sulbinya. Kan perlu dikeluarin kan? Gimana cara ngeluarinnya? Nikmat orang tua, laki-laki. Ya, begitu. Suka toki ini. Merasakan membuat seakan-akan dunia milik berdua. Begitu. Ya kan ya? Tapi ketika seorang ibu mengeluarkan ente daripada rahimnya, nyawa taruhannya. Ya, nyawa taruhannya. Begitu. Ya, faham? Ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Baik di dunia maupun di akhiratnya. Masih hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Begitu. Wallahu a'lamu bishawab.